Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andas Haji Sukarti yang sama-sama kita muliakan sebagai pembina sesepuh kita, guru kita bersama, para ustadz, ustadzah yang bergabung dalam kajian ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, para jamaah kajian online Asyifa yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kiranya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih dapat melaksanakan perintah Allah, menjalankan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah kepadanya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah betul-betul menjadi amal dan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Manusia di akhirat terbagi secara pasti kepada 4 bagian. Siapa saja atau dalam kondisi apa saja 4 bagian manusia di akhirat nanti? Pertama, orang-orang yang binasa. Yang kedua, orang-orang yang disiksa. Yang ketiga, orang-orang yang selamat. Dan yang keempat, orang-orang yang bahagia. Jadi 4 bagian atau 4 macam saat kita nanti di akhirat itu ada kelompok manusia yang binasa,
ada kelompok manusia yang disiksa, ada kelompok manusia yang selamat, dan ada kelompok manusia yang bahagia. Nah, kondisi yang akan terjadi di akhirat dengan 4 macam kondisi yang ada itu, Bapak Ibu, dianalogkan dalam kehidupan di dunia ini seperti seorang raja yang telah menguasai suatu wilayah tertentu. Jadi karena berperang dan kemudian menang, akhirnya menguasai wilayah tertentu itu. Maka yang dilakukan oleh seorang raja itu, para jamaah, adalah membunuh sebagian penduduknya. Jadi sebagian penduduknya, mungkin yang melawan, itu dibunuh. Dan itulah yang namanya orang yang binasa. Jadi raja yang menguasai daerah tertentu, wilayah tertentu, negara tertentu itu membunuh sebagian penduduknya. Dan mereka itu adalah orang yang binasa. Kemudian sebagian mereka disiksa. Jadi sebagian mereka disiksa. Jadi hanya sekedar disiksa, tidak dibunuh. Maka mereka itulah orang-orang yang tersiksa. Jadi disiksa, maka mereka itulah orang-orang yang tersiksa, tidak dibunuh, tapi sekedar disiksa. Kemudian ada sebagian penduduknya tadi yang dilepas oleh raja itu. Dan itulah kelompok orang-orang yang selamat. Jadi ada yang dilepas. Tidak dibunuh, tidak disiksa, tapi dilepas. Itulah orang-orang yang selamat. Kemudian raja itu mencabut siksa atas mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Jadi para jamaah rahimakumullah, kenapa ada orang-orang atau penduduknya yang dibunuh oleh raja itu? Karena mereka mengingkari hak raja dan menentangnya kepadanya. Ya, menentang pada raja itu, bahkan mungkin menentang dasar negara. Karena menentang kepada raja, menentang pada aturan perundangan yang ditetapkan oleh raja, maka dibunuh. Ya. Kemudian, kenapa juga ada yang disiksa oleh raja itu? Karena orang itu teledor dalam memberikan pelayanan, serta pengakuan terhadap kerajaannya dan ketinggian derajat. Disiksa karena teledor di dalam memberikan pelayanan dan pengakuan terhadap kerajaan dan derajat ketinggian raja itu enggak diakui. Maka disiksa. Bahkan mungkin memberikan pelayanannya kurang bagus, kurang sempurna. Maka itulah sebabnya kenapa mereka disiksa. Lalu sebagian penduduk tadi dilepaskan, dan itulah orang yang selamat. Kenapa? Karena orang tersebut mengakui bagi raja, untuk raja, bahkan mengakui pangkat kehormatan raja itu, dan itulah yang mereka selamat. Dan karena orang-orang itu sangat taat, maka akhirnya harusnya disiksa, tetapi kemudian siksa itu dicabutnya, dan itulah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang
bahagia karena dicabut siksaan. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bahwa manusia di akhirat itu berlebih kurang seperti perlakuan seorang raja tadi terhadap penduduknya. Sehingga ada yang binasa di akhirat nanti. Ada yang disiksa sebentar saja. Ada yang selamat, yang bertempat tinggal di negeri keselamatan. Dan bahkan ada yang bahagia. Orang-orang yang bahagia terbagi kepada orang-orang yang bertempat tinggal di surga Aden misalnya, surga Al-Ma'wa misalnya, atau bahkan di surga Al-Firdaus. Itulah bahagia yang sebahagia-bahagianya. Ada orang-orang yang nanti di bawah surga-surga itu. Jadi bahagia pun bertingkat-tingkat. Demikian orang-orang yang disiksa. Itu juga terbagi kepada orang yang disiksa sebentar. Orang yang disiksa 1000 tahun. Orang yang disiksa sampai 7000 tahun. Dan menurut hadis, orang yang disiksa sampai 7000 tahun itulah paling akhirnya orang yang keluar dari api neraka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, walaupun dikatakan ini dengan sanad yang lemah. Nih. Jadi bahagia juga bertingkat-tingkat, disiksa juga bertingkat-tingkat. Nih. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka demikianlah nanti. Ya. Di akhirat juga berlebih kurang tingkat-tingkat kebahagiaan dan tingkat-tingkat siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan bertingkat-tingkat kebahagiaan atau keselamatan dan bertingkat-tingkatnya neraka atau siksa itu nanti semuanya sangat tergantung juga dengan tingkat ibadah kita, tingkat kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita bahas tingkat yang pertama. Tingkat orang yang binasa. Oke. Siapa orang yang binasa ini? Di akhirat nanti adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dibunuh oleh raja dalam perumpamaan yang tadi itu adalah mereka yang putus asa dari kerelaan raja dan kemurahannya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, derajat ini tidak ada selain bagi orang-orang yang ingkar dan menentang dan mereka mementingkan urusan dunia, mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Nya, mendustakan kitab-kitabnya. Itulah orang yang binasa karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, selama hidupnya hanya mementingkan kehidupan duniawi saja, bahkan tidak peduli sama sekali dengan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena nggak peduli dengan kehidupan di akhirat kelak, maka tidak peduli kepada Allah. Artinya lupa
kepada Allah, lupa kepada Rasulnya, menentang Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu para jamaah bahwa ketinggian derajat seorang hamba adalah ukurannya sejauh mana hamba itu dekat dengan Allah. Bahwa ukuran derajat kebahagiaan seorang hamba nanti di akhirat adalah jika hamba itu bisa dekat dengan Allah, bahkan bisa melihat wajah Allah. Maka keinginan seperti itu tidak akan diperoleh kecuali kita selalu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan tasdik. Iman dan membenarkan iman kita itu. Ya. Karena ada orang itu sekedar iman, tapi tidak membenarkan iman kita. Tidak membenarkan imannya. Sekedar iman saja, di lisan saja. Nah, orang-orang yang ingkar para jamaah adalah orang-orang yang mendustakan. Dan orang-orang yang mendustakan adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan Tuhan semesta alam, mendustakan para nabi-nabi yang diutusnya. Maka tidak boleh tidak. Orang-orang yang seperti itu para jamaah adalah akan mengoyak neraka jahanam dengan api yang begitu sangat panas. Karena itu para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang ma'rifat itu berkata begini para jamaah. Orang-orang yang ma'rifat ini ya, yang ma'rifatullah, yang sudah betul-betul kenal Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengatakan begini jamaah. Tidaklah takut kami dari neraka jahanam, dan tidaklah harapan kami kepada bidadari, artinya surga. Nih. Jadi tidaklah takut kami dari neraka jahanam, dan tidaklah harapan kami kepada bidadari, dan sesungguhnya tuntutan kami adalah bertemu dengan Allah, dan pelarian kami dari hijabnya saja. Jadi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu mengatakan, saya tidak takut neraka, saya tidak ingin surga. Ya. Tapi yang saya takutkan adalah jika tidak bertemu Allah. Ya. Jika nanti terdinding tidak bisa bertemu Allah. Itu yang ditakutkan. Inilah yang kemudian kita bahasakan, apa yang menjadi pernyataan orang-orang yang makrifat ini, bahwa ibadah itu para jamaah ya harus kita lakukan dengan seikhlas mungkin. Jadi memang yang baik itu, ibadah itu harus kita lakukan seikhlas mungkin. Yang kemudian saya bahasakan, lakukan ibadah itu sesuai dengan juklak dan juknisnya, maka kita pasti sampai pada tujuan. Ya, maka kita pasti sampai pada tujuan. Apakah tidak boleh kita berharap dengan ibadah itu surga Allah? Boleh. Ya, memang boleh. Tapi kalau masih tendensinya seperti itu sekali lagi para jemaah,
mengurangi keikhlasan kita kepada Allah di dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya. Karena apa? Sudah berkali-kali saya sampaikan hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita manusia biasa para jamaah, Rasul pun nanti masuk surga itu bukan karena amal ibadah yang beliau lakukan. Jadi Rasul pun masuk surga nanti bukan karena amal ibadah yang beliau lakukan. Padahal kita tahu, bahkan sangat paham, betapa amat sangat terjadi perbedaan yang luar biasa antara ibadah yang kita lakukan dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak mampu untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan ibadah kita yang begini-begini saja para jamaah? Salat masih begitu sulitnya kita khusyuk. Puasa masih begitu sulitnya kita mampu menjaga lisan kita, hati kita, mata kita. Haji masih begitu sulitnya kita menghindarkan yang namanya busuk, ya, yang namanya jidal, rafath. Baca Al-Quran ya belum tartil sebagaimana perintah Allah, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sedekah masih dipaksa-paksa. Infak masih dipaksa-paksa. Kalau tidak dipaksa, tidak infak, tidak sedekah, tidak jariyah. Zakat kadang-kadang yang dikeluarkan yang tidak baik. Ya. Misalnya zakat hasil pertanian yang kita keluarkan kadang-kadang yang rotok-rotok jelek itu, misalnya padi atau gabah itu yang terjadi. Dan itu yang kita lakukan para jemaah. Jadi kalau ibadah kita masih seperti itu, mungkinkah kita berharap surga kepada Allah? Rasulullah yang matanya beliau sampai sembab, kakinya bengkak, berpeluh keringat. Berderai air mata beliau. Itu pun para jamaah tidak menjamin beliau masuk surga karena ibadah yang beliau lakukan. Lalu bagaimana dengan kita para jemaah? Yang sekali lagi ibadah kita begini-begini saja. Nggak ada yang istimewa. Maunya kita selalu apa bahasanya ya? Selalu ingin bujui Allah ya. Ingin bujui Allah. Kalau rezeki minta yang banyak, semuanya minta dipenuhi oleh Allah. Ya. Tapi kemudian di saat kita diperintahkan untuk ibadah, kepinginnya ibadahnya yang sedikit saja. Enggak usahlah ditambah-tambah qobliyah, ba'diyah. Sudah yang wajib-wajib saja. Enggak usahlah sholat duha 12 rakaat. 2 rakaat saja. Padahal mintanya rizki yang banyak. Mintanya sehat, yang sehat dengan sempurna. Minta ini, minta itu. Tapi ketika diperintahkan ibadah,
Disuruh membaca Al-Quran. Kekuatannya 1 lembar, 2 lembar. Jadi sama sekali tidak imbang para jamaah dengan permintaan kita kepada Allah. Dengan apa yang harus kita penuhi dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi seharusnya seperti itu keikhlasan kita di dalam beribadah. Karena ibadah kita tidak akan mampu membuka pintu surga Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan karena kita takut neraka dan bukan karena kita ingin surga Allah. Tapi ibadah yang kita lakukan semata-mata adalah kita lakukan itu karena perintah Allah agar kita dekat dengan Allah. Agar kita ma'rifatullah. Setelah kita ibadah 100% kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang akan Allah berikan balasan kepada kita, terserah Allah. Mau-maunya Allah. Yang penting ini perintah sudah kita lakukan, larangan sudah kita tinggalkan. Bahkan mereka berkata, para ahli ma'rifat itu, orang-orang yang menyembah Allah dengan mengharapkan imbalan. Ini kata ahli ma'rifat ya, kata ahli ma'rifat sekali lagi. Orang-orang yang menyembah Allah dengan mengharapkan imbalan adalah orang-orang yang jahat. Ya. Adalah orang yang jahat seperti menyembahnya karena mengharap surganya atau takut nerakanya. Dan orang-orang yang makrifat menyembah Allah karena zatnya dan tidak mencari selain zatnya semata-mata. Adapun bidadari dan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan di dalam surga itu kadang-kadang tidak menjadi keinginan mereka. Kadang-kadang tidak menjadi keinginan mereka. Adapun neraka, maka kadang-kadang ia tidak memelihara. Karena apa para jamaah? Karena api perpisahan apabila berkuasa, maka kadang-kadang mengalahkan api yang membakar terhadap tubuh. Apa api perpisahan itu? Api perpisahan itu adalah api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Dan neraka jahanam tidak ada urusan baginya selain beserta tubuh. Dan kepedihan tubuh dipandang hina beserta kepedihan hati. Artinya para jamaah, terbakarnya tubuh kita, jasad kita, itu jauh lebih ringan dibandingkan terbakarnya hati kita. Terbakarnya hati kita. Maka para jamaah rahimakumullah, memang intinya ya hati. Ya, hati kita ini yang harus betul-betul kita jaga. Ya, hati kita ini yang harus betul-betul kita jaga. Sehingga para jamaah dianalogkan ketika hati kita ini sudah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalaupun kita menyeberangi api yang membara, bahkan kalaupun kita berjalan di atas pucuk-pucuk bambu yang akan melukai kaki-kaki kita, itu sama sekali tidak akan kita rasakan. Karena begitu cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimahullah, tentu dalam hal agar kita tidak menjadi orang yang binasa, maka para jamaah kita harus betul-betul
mampu menjaga hati kita. Mampu menjaga hati kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu kita masing-masing. Yang kemudian itu akan menjadi sebab jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadikan sebab terhijabnya kita, terdindingnya kita, terhalanginya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, memang sebagaimana rasa tidak ada kecuali pada lisan. Artinya rasa itu memang hanya bisa dirasakan oleh lisan kita. Ini rasanya enak, rasanya tidak enak, manis, pahit, getir, asam, dan seterusnya itu memang dirasakan oleh lidah kita. Demikian dengan pendengaran, tidak ada kecuali pada telinga kita. Artinya, mendengarkan sesuatu itu ya memang melalui telinga kita. Maka sifat ini para jamaah tidak ada kecuali pada hati. Maka barang siapa tidak mempunyai hati, niscaya tidak mempunyai pendengaran dan tidak mempunyai penglihatan. Maka tidak mempunyai pendengaran dan tidak mempunyai penglihatan. Jika orang itu tidak mempunyai hati. Ya, karena memang hati itu sentral para jamaah. Oleh sebab itu para jamaah, tidaklah setiap orang itu mempunyai hati. Jikalau ada, niscaya tidak benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Qaf, Indri, surat yang ke-50, ayat yang ke-37. Jadi sekali lagi, tidaklah setiap orang mempunyai hati. Jikalau ada, niscaya tidak benar firman Allah ini. Allah dawuh, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Bu Indri. Injil Ustaz, ayat 37. Nggih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh pada yang demikian itu, betul ya 37 Ustaz, kok sudah. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Bapak Ibu rahmatullah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Jadi berarti ada orang-orang yang tidak mempunyai hati. Artinya apa para jamaah? Allah menjadikan orang yang tidak mengambil peringatan dengan Al-Quran ini adalah orang yang dianggap tidak mempunyai hati. Jadi siapa yang tidak mengambil peringatan melalui Al-Quran ini, itu dianggap orang-orang yang tidak mempunyai hati. Dan kita tahu memang ada orang itu yang tidak mengindahkan peringatan Allah melalui Al-Quran. Ya. Jadi masih banyak di antara kita muslim ini, khususnya kalau non-muslim tidak kita bahas nih. Di antara kita muslim ini yang tidak mengindahkan peringatan Allah melalui Al-Quranul Karim. Dan orang yang tidak mengindahkan peringatan Allah melalui Al-Quranul Karim itu, itulah yang dianggap orang-orang yang tidak mempunyai hati. Hati yang dimaksud bukan hati yang ada di dalam dada kita itu, mboten jamaah.
Jadi itu kan hanya jisimnya, bentuknya saja. Tapi yang dimaksud hati itu adalah semacam fungsi, bahwa hati itu memang fungsinya luar biasa para jamaah. Sehingga dalam hadis itu dijelaskan bahwa ketika segumpal darah yang namanya hati itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik, perbuatan kita akan menjadi baik, ucapan kita akan menjadi baik, pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi baik, berteman menjadi baik, bertetangga menjadi baik. Kenapa? Karena hati kita baik. Maka selanjutnya, kalau kemudian hati kita ini jelek, semuanya menjadi jelek, jemaah. Dengan orang tua tidak baik, dengan saudara tidak baik, dengan tetangga apalagi. Saat kerja pasti tidak baik. Ya, disuruh ibadah pasti pokoknya sekedar menggugurkan kewajiban. Si penting aku sholat. Kenapa itu terjadi? Berangkat dari hati kita yang tidak baik. Maka orang-orang yang memiliki hati adalah orang-orang yang selalu mengambil peringatan Allah melalui Al-Quranul Karim. Ya, melalui Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimahullah. Karena itu sesuatu, sekali lagi, yang halus, yang namanya hati kita itu apabila ia baik, maka semuanya akan menjadi baik. Apabila tidak baik, hati kita semuanya juga menjadi tidak baik. Para jamaah rahimahullah, jadi akan tampak tingkat kebinasaan, ya, nanti yang akan terjadi di akhirat itu adalah sangat tergantung, ya, kepada kebodohan dan kedustaan yang kita lakukan, kemungkaran yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia seperti ini, itu yang akan menyebabkan binasanya kita hidup di akhirat kelak. Ini akan menjadi sebab binasanya kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Maka para jamaah, mari kita back to basic. Kembali kepada dasar ajaran agama kita, Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, agar kita di akhirat nanti tidak termasuk kelompok orang-orang yang binasa. Tidak termasuk kelompok orang-orang yang binasa, karena waktu hidup di dunia sama sekali tidak peduli, ya, untuk memperhatikan peringatan-peringatan Allah melalui Al-Quranul Karim, sehingga melupakan Allah, mendustakan Allah, melupakan Rasulnya, mendustakan Rasulnya, tidak percaya terhadap isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan kehidupan kita di akhirat nanti akan menjadi binasa. Nah, yang kedua para jamaah, tingkat yang kedua. Tingkat orang-orang yang disiksa. Jadi tingkat orang-orang yang disiksa. Dan ini adalah tingkatan orang yang menghiasi diri dengan dasar iman, tetapi ia teledor di dalam memenuhi tuntutan iman. Makanya tadi saya sampaikan iman dan tasdik. Ya. Iman dan membenarkan, memenuhi tuntutan iman itu. Jadi orang-orang yang disiksa ini adalah orang yang menghiasi dirinya dengan beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Allah, tetapi ia teledor di dalam memenuhi tuntutan iman. Karena kepala iman adalah tauhid, yaitu bahwa tidak
menyembah selain Allah. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia telah menjadikan Tuhannya itu ya hawa nafsunya tersebut. Bapak Ibu rahimahullah, mereka memang mengesahkan Allah dengan lisannya. Jadi mereka mengesahkan Allah dengan lisannya. Tidak dengan hakikat yang sebenarnya. Jadi mereka mengesahkan Allah dengan lisannya, tetapi tidak dengan hakikat yang sebenarnya di dalam mengesahkan Allah itu. Dan inilah perkataan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan di dalam muqaddimah tadi, yaitu di dalam surat Al-An'am, Bu Indri. Surat Al-An'am ayat yang ke-91. Di penghujung ayat itu Allah dawuh, "Qulillahu tsumma darhum fi khawdihim yal'abun." Tapi dibaca lengkap Bu Indri, artinya ayat 91, monggo. Nggih, Al-An'am surat 6 nggih Ustaz. Nggih, surat 6. Nggih, siap. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Bapak Ibu para jemaah, kenapa orang itu kemudian sekedar beriman di lisannya, tetapi tidak dengan hakikat yang sebenar-benarnya iman kepada Allah? Karena mereka tidak mengagungkan Allah. Karena mereka tidak mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan kemudian mereka beriman dengan lisannya saja. Ya. Beriman melalui lisannya saja. Tidak beriman dengan hakikat yang sebenarnya. Sebab kalau kita ini beriman kepada Allah dengan hakikat yang sebenarnya, kita tahu Allah zat yang maha agung. Ya. Allah zat yang maha kuasa. Allah zat yang maha perkasa. Allah zat yang maha tinggi. Kalau kemudian kita menyadari Allah itu zat yang maha tadi itu, tentu akan menyebabkan diri kita menjadi takut. Mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan juga disempurnakan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya lisannya yang beriman, maka sama sekali kemudian tidak peduli dengan peringatan-peringatan Al-Quran. Sehingga di penghujung ayat tadi, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Imannya karena hanya di lisan. Tidak memiliki hakikat keimanan yang sebenarnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Maka para jamaah rahimakumullah, cara kita harus beriman dengan hakikat yang sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, para jamaah, diperintahkan saat kita beriman dengan hakikat keimanan yang sebenarnya itu dengan secara istiqomah. Keimanan dengan secara istiqomah. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, ila akhir ayat. Bu Indri, silakan dibaca lengkap. Nggih, 30 nggih Ustaz. Ayat 30. Nggih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak Ibu rahimahullah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kita semua itu adalah hanya kita peroleh dengan memiliki hakikat keimanan yang sebenarnya dengan secara istiqomah. Okay. Masya Allah. Memang istiqomah ini sangat berat para jamaah. Kadang-kadang dengan perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan saja kita belum bisa istiqomah. Padahal dengan istiqomah itu sekali lagi yang menyebabkan Allah menjanjikan kita akan mendapatkan surganya. Ya. Oleh sebab itu para jamaah, tentang siksa yang akan diterima di akhirat nanti, ya, baik ringannya maupun beratnya siksa itu para jamaah adalah tergantung kesungguhan kita dan tergantung terhadap dua hal yang ada pada diri kita. Yang pertama, siksanya ringan, siksanya berat nanti di akhirat itu, yang pertama tergantung dengan kuat dan lemahnya iman kita. Jadi kuat dan lemahnya iman kita itu yang akan menjadi sebab berat maupun agak ringannya siksa yang akan kita terima di akhirat nanti. Maka para jamaah rahimakumullah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat iman kita. Dalam hadis, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat agar mereka memperbarui iman mereka. Terus diperbarui sehingga tetap kuat iman kita. Maka para sahabat kemudian bertanya, dengan cara apa ya Rasul? Kami semua memperbarui iman kami ini. Nabi kemudian menjawab, fa'akfiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat tahlil, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu diantara upaya yang dapat kita lakukan untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siksa yang akan kita terima di akhirat nanti tergantung yang pertama kuat dan lemahnya iman kita. Saat kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah itu para jamaah bukan sekedar
ucapan kosong jamaah. Ya. Bukan sekedar ucapan yang di lisan saja para jamaah. Tapi ucapan kita terhadap kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat tahlil itu baru benar-benar akan menjadi pemberat amal ibadah kita, akan menjadi penghalang di akhirat nanti untuk mendapatkan siksa. Maka saat kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat tahlil itu harus memenuhi 7 syarat para jamaah. Bahkan ucapannya pun harus betul jamaah. Sebelum 7 syarat itu. Bagaimana ucapan kalimat thayyibah yang betul? La ilaha illallah. La nafinya, la-nya itu minimal dibaca panjang 2 harokat. Ya, la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la-nya panjang. Maka hati-hati jangan sampai terbaca la nafinya menjadi pendek. La ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah justru artinya sungguh ada Tuhan selain Allah. Hati-hati. Ya. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi begitu kita mengucapkannya salah. La ilaha illallah. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan kembali ucapan kita la ilaha illallah itu agar diterima oleh Allah. Sebagai bukti iman kita dengan hakikat keimanan yang sebenarnya, yang pertama, apa syaratnya? Kita harus mengetahui maknanya. Makna la ilaha illallah. Itu yang Allah perintahkan di dalam surat Muhammad. Surat yang ke-47, ayat yang ke-19. Allah perintahkan agar kita tahu makna la ilaha illallah. Setelah kita sudah mengetahui makna la ilaha illallah, syarat yang kedua, yakin dengan kebenaran maknanya. Diyakini bahwa makna tidak ada Tuhan selain Allah itu, kita yakini kebenarannya. Itu yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Yeah. Setelah itu kemudian syarat yang ketiga harus qabul, menerima kebenaran makna la ilaha illallah. Jadi tahu maknanya, diyakini kebenarannya, diterima juga kebenaran makna la ilaha illallah. Itu yang Allah perintahkan di dalam surat As-Saffat ayat 35-36. Setelah menerima, yang keempat syaratnya inqiyat, harus patuh terhadap makna la ilaha illallah, biar iman kita tidak sekedar di lisan tadi. Berkali-kali mengucapkan syahadat, berkali-kali mengucapkan kalimat tauhid, tapi tidak dipatuhi, tidak ditaati ucapan itu. Itu yang namanya iman kita hanya baru di lisan. Jadi harus inqiyat, patuh terhadap kebenaran makna la ilaha illallah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Syarat berikutnya mengucapkan la ilaha illallah itu para jamaah harus jujur. Ya, benar-benar jujur kita ucapkan dalam hati kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syarat yang keenam para jamaah harus ikhlas saat mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah itu, kata hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu yang akan menjadi tameng bagi diri kita, bahwa kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Allah haramkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah haramkan
tersentuh oleh api neraka. Masih ada syarat yang ketujuh, harus mahabbah, cinta terhadap makna la ilaha illallah. Cinta kepada orang-orang yang mengamalkan makna la ilaha illallah. Itulah yang akan menghantarkan keimanan kita dengan hakikat keimanan yang sebenarnya. Bukan sekedar iman melalui lisan kita. Kenapa? Banyak orang yang sekedar iman di lisannya, sekali lagi, karena tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Tidak ada rasa hormat memuliakan kepada Allah dengan semulia-mulianya. Bapak Ibu rahimahullah. Oleh karena itu, pertimbangan berat dan ringannya siksa di akhirat adalah karena yang pertama, sangat tergantung kuat dan lemahnya iman kita. Yang kedua, berat maupun agak ringannya siksa yang akan kita terima di akhirat adalah tergantung banyaknya kita mengikuti, banyaknya atau sedikitnya kita mengikuti hawa nafsu kita. Jadi banyaknya atau sedikitnya kita mengikuti kemauan nafsu kita. Itu juga yang akan menjadi barometer sejauh dan seberat atau agak ringan akan siksa kita di akhirat. Jadi tergantung dua hal. Iman kita, apa sekedar di lisan, atau iman yang hakikatnya keimanan tadi. Kemudian yang kedua, sejauh mana banyak atau sedikitnya kita mengikuti hawa nafsu kita, itu yang akan menjadi pertimbangan Allah nanti di akhirat tentang berat maupun ringannya siksa yang akan kita terima di akhirat nanti. Bapak Ibu, dan kita semua manusia ini tidak terlepas pada umumnya perkara dari salah satu dari dua perkara tadi itu. Siapa para jamaah yang sudah mampu betul menjaga diri dengan kemudian 100% sudah tidak mengikuti hawa nafsunya? Siapa para jamaah? Agak sulit bagi kita. Mungkin akan baik kita di bidang ini, tapi tidak baik di bidang ini. Mungkin kita akan jelek di aspek ini, tapi akan baik di aspek ini. Mungkin kita akan menjadi orang yang sangat bagus di masalah ini, tetapi akan jelek di masalah yang ini. Jadi agak sulit memang kita menghindarkan dalam kehidupan kita ini terhadap dua hal tadi. Kuat lemahnya iman kita, kemudian sejauh mana, atau seberat mana, atau sebanyak mana, atau sedikit mana kita mengikuti hawa nafsu kita. Masya Allah. Itu memang sangat berat untuk bisa lepas dari dalam kehidupan kita ini. Nih. Menjadi sedih kita para jamaah. Kemudian jika diri kita sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang baik, berupaya untuk menguatkan iman dengan hakikat keimanan yang sebenarnya, berusaha untuk dapat menghindarkan diri dari kemauan hawa nafsu kita. Tapi dalam satu kondisi tertentu, kita tidak bisa lepas dari hal-hal tersebut. Merasa karena tidak diwongno, tidak dihormati, marah besar. Misalnya, okay? Marah besar. Sekedar tidak dihormati saja oleh orang lain, misalnya. Sekedar kesenggol titik, ya. Sekedar harusnya kita duduk dengan tenang, tetapi orang lewat di depan kita semaunya, sudah menimbulkan nafsu kita, nafsu kemarahan kita.
Padahal ingat para jamaah, perjalanan kita menuju stasiun, perjalanan kita menuju terminal, perjalanan kita menuju finish kita masing-masing ini tidak lama jamaah. Kenapa kita harus berbuat ya yang tidak baik? Wong perjalanan menuju stasiun kita, terminal kita, menuju finish kehidupan kita itu tidak lama jemaah. Tidak lama jemaah. Maka para jemaah jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Sekali lagi. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan terhadap siapapun. Upaya-upaya itu memang harus selalu kita lakukan. Kenapa? Karena sekali lagi jamaah, secara umum kita manusia ini ya, tidak bisa terlepas dari dua perkara tadi. Kuat lemahnya iman, banyak sedikitnya kita mengikuti kemauan hawa nafsu kita. Makanya kemudian para jamaah ada satu ayat yang harus betul-betul menjadi renungan kita bersama. Ya, sekali lagi, ada satu ayat yang harus betul-betul kita renungkan bersama-sama. Dan ayat itulah yang Allah dawuhkan di dalam surat Maryam, surat yang ke-19. Ayat yang ke-71, 72. Mari kita renungkan ayat ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Bu Indri, monggo. Ustaz. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan berlutut. Bapak Ibu rahimahullah, sadarlah kita, kata Allah, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Insya Allah. Jadi tidak ada seorang pun daripada kita melainkan semua mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kenapa itu mesti terjadi? Semua kita harus ngincipi dulu neraka. Kenapa? Karena sulitnya kita untuk menjaga iman kita. Sulitnya kita untuk menjaga diri kita dari pengaruh hawa nafsu itu. Padahal surga itu sama sekali tidak mau para jamaah ditempati orang yang masih membawa dosa sekecil apapun. Dan itulah yang kemudian Allah dawuh di Ali Imran hampir terakhir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk neraka itu diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Bukan diciptakan oleh Allah sia-sia. Karena sekali lagi surga itu para jamaah nggak bisa dimasuki oleh orang yang membawa dosa walaupun sedikit. Sementara hampir tidak ada orang yang meninggal tidak membawa dosa jamaah. Yang kalau kemudian dosa-dosa itu tidak dimintakan ampun oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita sesama muslim, sehingga kemudian dosa itu masih ada pada diri kita sampai datangnya hari kiamat.
tidak ada cara lain untuk menghilangkan dosa itu jamaah kecuali harus mampir terlebih dahulu ke neraka untuk menghilangkan dosa kita itu. Setelah hilang dosa kita, baru kita dipindahkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa ngeri peringatan Allah ini jamaah. Maka inilah pentingnya kita ngaji, semoga kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Memang tidak ada jamaah orang yang kemudian berubah menjadi baik itu secara frontal, tidak ada jamaah. Mesti step by step. Tadrijian bitadrijin, okay? Dengan tahapan demi tahapan agar kita bisa menjadi orang yang baik. Bapak Ibu, ternyata sampai tingkat yang kedua, dan tingkat yang kedua ini belum selesai. Akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Pak Dwi Agus. Monggo Pak Dwi Agus.